Marshall buru-buru berkata, "Dania, Paman benar-benar tidak bisa menjelaskan masalah ini dalam telepon. Kebetulan kalian berdua datang ke New York, jadi mari kita bicara tatap muka. Ketika saatnya tiba, Paman akan membuat daftar semua informasi yang Paman miliki di sini untukmu." "Oke, Paman." Dania setengah yakin ketika dia mendengar ini, jadi dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dia berkata dengan gembira, "Paman, sampai jumpa di New York." "Baiklah nak," Marshall berkata, "jangan lupa minta ibumu untuk mengirimkan nomor penerbangan ke ponselku nanti." Dania berkata dengan penuh semangat, "Oke, Paman tersayang, terima kasih banyak." Pada saat ini, seorang pria terdengar di ujung telepon, dan berkata dengan suara rendah, "Jangan menangis, istriku yang baik. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa ayah akan baik-baik saja. Kamu hapus air matamu." Dania menangis dan bersenandung, terisak-isak, "Paman, kalau begitu aku akan menutup telepon sekarang, dan aku akan mendengar kabar baikmu secara langsung ketika aku tiba di New York." "Oke." Marshall tersenyum dan berkata, "Dania, kamu harus mengendalikan emosimu. Lagi pula, kamu tidak lagi sendirian. Kamu harus merawat bayi dalam kandunganmu." Dania berkata dengan cepat, "Aku tahu, Paman." "Terima kasih." Marshall mengucapkan selamat tinggal pada Dania dan menutup telepon, sementara Duncan sudah menangis. Dia tidak menyangka bahwa istri dan putrinya, serta menantunya, semua masih berlarian mencari keberadaannya. Apalagi putrinya yang masih mengandung. Nicholas melihat bahwa air matanya masih tersisa, dan dia berkata dengan cepat, "Duncan, kamu tidak mati, kamu akan beruntung, kamu harus bahagia, mengapa kamu menangis?" Setelah berbicara, dia buru-buru menoleh ke Sinta dan berkata dengan kagum, "Nona Fei, saya harus mengatakan, solusi yang baru saja Anda buat benar-benar sempurna, tetapi meskipun Anda harus menulis cek ini, uangnya tetap harus pulang. Keluarlah, Anda telah banyak membantu kami, dan kami tidak boleh membiarkan Anda menghabiskan lebih banyak uang." Sinta tersenyum dan berkata, "Baik, Tuan Polen, saya akan mendengarkan Anda." Nicholas kemudian berkata kepada Duncan, "Duncan, ketika saatnya tiba, biarkan Marshall mengatur seseorang untuk membawa istri dan anak-anakmu ke sini secara langsung. Kebetulan kamu dan Nona Fei akan tinggal di sini untuk makan siang." Setelah makan selesai, mereka hampir tiba. Pada saat itu, keluargamu yang terdiri dari 3 orang akan dapat bertemu dan bersatu kembali. Duncan menyeka air matanya dan mengangguk berat. Nicholas berkata kepada Sinta, "Nona Fei, saya berharap untuk menunda waktu Anda sedikit setelah makan malam. Rencana Anda sempurna. Jika Anda dapat menjelaskan situasinya kepada istri dan putri Duncan di sini, ini akan menjadi lebih baik. Itu akan lebih meyakinkan. Bagaimana menurutmu?" Sinta berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, Tuan Polen, saya tidak punya pengaturan lain di sore hari." "Oke, baguslah kalau begitu." Nicholas tertawa terbahak-bahak, "Hari ini aku sangat senang. Duncan telah kembali dari kematian dan dapat dipersatukan kembali dengan keluarganya di hadapan saksi kami, bahkan lebih banyak sukacita. Marshall, ingatlah untuk mengambil video nanti. Kalau aku lupa besok, tunjukkan saja padaku lagi." Marshall mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Oke ayah, ketika waktunya tiba, aku akan menyalakan kamera ponselku dan merekamnya ke segala arah." Pernyataan Nicholas benar-benar membuat suasana hati Duncan meningkat pesat. Dia berkata, "Tolong, bisakah seseorang membelikan seikat mawar untukku?" Marshall dengan bercanda berkata, "Oke, Duncan, kamu juga telah mengembangkan sel romantis sekarang. Tunggu, aku akan mengaturnya." Pada saat ini, wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi ke meja makan untuk makan dulu, dan mengobrol sambil makan."
Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita mengobrol sambil makan." Melihat Sinta, dia berkata dengan sangat sopan, "Nona Fei, Anda adalah tamu terhormat, silakan Anda duluan." Sinta berkata dengan tersanjung, "Tuan Polen, Anda terlalu sopan, Anda adalah kepala keluarga, Anda harus menjadi yang pertama." Nicholas berkata dengan sangat serius, "Nona Fei, Anda bukan hanya tamu terhormat, tetapi juga keluarga Polen kami dan penyelamat Duncan, Anda tidak perlu bersikap sopan dalam keluarga Polen." Segera setelah itu, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Fei, otakku mungkin tidak begitu mudah digunakan, jika keluarga Fei memiliki tempat untuk menggunakan keluarga Polen. Anda langsung menghubungi Agam, dia adalah orang yang bertanggung jawab atas urusan luar keluarga Polen, selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, keluarga Polen akan habis-habisan." Setelah itu, dia menatap Agam dan bertanya, "Agam, apa yang harus kukatakan padamu? Pernahkah kamu mendengarnya?" Agam berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Ayah, selama Nona Fei mengatakan sepatah kata pun, keluarga Polen akan mengikuti instruksimu dan berusaha sekuat tenaga." Sinta tidak menyangka bahwa lelaki tua dari keluarga Polen akan memberinya kata seperti itu. Sebuah janji yang membawa beban seperti itu. Meskipun keluarga Fei sudah menjadi raksasa di dunia, dibandingkan dengan keluarga Polen, itu masih sedikit tidak signifikan. Sekarang bisa mendapatkan janji dari keluarga Polen jelas merupakan jaminan kuat bagi keluarga Fei. Selain bersemangat, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tuan Renza sekarang bertanggung jawab atas keluarga Renza dan Fron. Dan dia juga memiliki peta bisnis skala besar. Jika dia membuka mulutnya, keluarga Fei pasti akan membantunya. Jika dia bisa mengenali keluarga Polen, saya percaya bahwa keluarga Polen juga dapat digunakan olehnya, di depan orang yang begitu kuat seperti Tuan Renza. Setelah makan siang, saat keluarga Ito dan Romiati masih terbang di atas lautan, istri, putri, dan menantu Duncan akhirnya mendarat di bandara JFK New York. Helikopter keluarga sudah lama menunggu di bandara. Di bawah koordinasi keluarga Polen, pesawat yang seharusnya diparkir di anjungan itu untuk sementara diubah menjadi kursi jarak jauh. Ketika ketiganya turun dari pesawat, mereka langsung dibawa oleh staf keluarga Polen yang sudah menunggu. Pada saat ini, Duncan sangat gugup di gedung Anbang sehingga dia terus mondar-mandir dan menggosok tangannya. Dia telah mempraktikkan retorika yang diberikan Sinta kepadanya, karena takut dia akan mengatakan hal yang salah ketika dia bertemu nanti. Melihat dia sangat gugup, Sinta berkata, "Inspektur Duncan Allen, jangan terlalu khawatir. Jika Anda terlalu gugup untuk sementara waktu dan tidak bisa mengekspresikan diri dengan baik, saya bisa menjelaskannya kepada istri Anda." Marshall juga setuju, "Ya, jika kamu merasa tidak bisa tutup mulut, berhenti bicara dan biarkan Nona Fei berbicara untukmu. Pidato Nona Fei sudah sempurna, selama kamu tidak mengacaukannya, semuanya akan baik-baik saja." Duncan mengangguk, lagi dan lagi, menatap Sinta dengan rasa terima kasih, dan berkata, "Lalu ketika mereka datang nanti, saya akan meminta Nona Fei untuk membantu saya." 10 menit kemudian, sebuah helikopter mendarat di atap, dan Marshall pergi untuk menyambut orang-orang secara langsung. Ketika Visaka melihat Marshall, dia tidak sabar untuk bertanya dengan gugup, "Marshall, petunjuk apa yang kamu miliki tentang Duncan? Di mana dia sekarang? Apa ada masalah dengannya?" Marshall mengangguk tersenyum dan berkata, "Kakak ipar, tidak ada yang terjadi pada Duncan, jangan khawatir. Ayo masuk dan bicara tentang situasi spesifik." Visaka tidak berani bersantai, jadi dia mengikuti dan bertanya, "Marshall, katakan yang sebenarnya, bisakah kamu yakin dia masih hidup?" "Aku katakan bahwa aku telah melakukan pekerjaan yang baik dalam konstruksi psikologis hari ini.
Jika sesuatu benar-benar terjadi, katakan yang sebenarnya. Aku bisa menolak, tapi jangan sembunyikan dariku. Lebih baik memberitahuku lebih awal daripada terlambat. Marshall berkata dengan tegas, "Kakak ipar, bisakah aku berbicara omong kosong denganmu tentang hal sebesar itu?" Duncan benar-benar baik-baik saja. Alasan kenapa kamu tidak bisa menghubunginya akhir-akhir ini adalah karena ada keadaan darurat. Jadi dia tidak peduli untuk berbicara denganmu dan melaporkan tentang dirinya dan keberadaannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.